Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakallah yang hadir di masjid ini dan juga yang belum bisa hadir, yang bisa menyimak di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, baik yang bisa kita indra, yang bisa kita kenyap, yang bisa kita pegang, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita pegang tetapi bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan keistiqomahan kita di dalam menjalankan agama ini. Kami berdoa memohon kepada Allah SWT untuk diri kami pribadi dan antum semuanya, supaya Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan, dan menjadikan kita orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan musibah, dan juga kita dijadikan oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang banyak bertaubat, banyak beristighfar tatkala kita mendapati kesalahan ataupun dosa, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Karena tiga hal ini adalah merupakan kunci daripada kebahagiaan seorang. Dan juga kami mohon meminta kepada Allah SWT semata agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam kita mengarungi agama kita ini, mengarungi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk kenal dengan manhaj yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai pada pembahasan, kami nasihatkan untuk kami pribadi dan antum semuanya. Yang pertama adalah dengan
nasihat ataupun wasiat ketakwaan. Nasihat untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya tatkala menasihati, memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, yaitu dengan wasiat ketakwaan. Usikum bittaqwallah azza wa jalla. Ittaqillaha haitsuma kunta. Rasulullah SAW senantiasa menasihati dengan takwaan kepada kita semuanya. Karena dengan ketakwaan Allah SWT akan memperbaiki hubungan kita. Upaya memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT adalah dengan ketakwaan. Maka kita bagaimana kita tambah dan kita tambah, kita jaga dan kita jaga, kita sibukkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, nasihat yang kita berikan kepada diri kita pribadi dan antum semuanya, yang kedua adalah marilah kita benahi keikhlasan kita, benahi keniatan kita, benarkan niat kita dalam segala hal, dalam kita mengaji, dalam kita belajar, dalam kita menjadi seorang relawan, dalam kita mengadakan taklim ataupun yang lainnya. Karena niat yang ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, balasan surga. Tetapi niat yang tidak ikhlas, niat yang ditujukan di dalamnya riya ataupun yang lainnya, maka tidaklah akan kita dapatkan kecuali adalah kerugian. Karena niat ikhlas ya Allah, niat yang benar ini akan memberikan konsekuensi yang besar untuk kita. Salah satunya adalah kita akan mudah untuk taat, untuk patuh, untuk mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti agama Islam. Karena ini menjadi dasar yang berharga, dasar yang kuat, menjadi usul yang kuat tatkala ketaatan, ketundukan, kepatuhan seseorang kepada Rasulullah SAW ataupun kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tatkala seseorang itu tidak punya ketaatan, tidak punya kepatuhan kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, kepada dalil, maka akan berakibat parah, akan mengakibatkan kehancuran yang besar, akan mengakibatkan akibat-akibat yang luar biasa. Tidaklah kerusakan yang pertama kali terjadi di dalam Islam, dalam agama Islam, dalam sejarah Rasulullah SAW, tidaklah muncul kecuali tidak adanya ketaatan sebagian manusia kepada Rasulullah SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kali ini adalah pembahasan tematik, mengganti dari apa yang biasa disampaikan oleh Ustadzuna Abdul Aswad. Beliau ada safar, ada keperluan, ada hajat, sehingga kita ganti dengan pembahasan yang kalau kita lihat dari judulnya itu kok serem, mengkafirkan. Ini jangan-jangan Ustadz ini pengen ngajak untuk mengkafirkan, itu tidak. Jadi kadang-kadang muka serem hatinya baik itu juga banyak, gitu. Termasuk mungkin saya gitu. Mukanya serem tapi hatinya baik, insya Allah gitu. Nah, jadi maksud dari judul tersebut itu bukan ajakan untuk mengkafirkan, tidak. Tetapi ini adalah berisi tentang nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masalah takfir,
ya dengan masalah takfir. Yang insya Allah nanti kita akan baca, walaupun tidak semuanya, akan kita cupliki apa yang perlu disampaikan, ya, nasihat-nasihat dari Syekh Shalih Al Fauzan, dan ini beberapa lembar, ya, sekitar 15 lembar di buku saya, di buku anak, ya, kalau ada yang punya. Tetapi ini ada 1, 2, 3, 4 pembahasan silsilah wasiat, ya. Jadi mungkin kalau ada yang punya kitab serupa, ada yang buku serupa, silahkan dibuka, ya. Tapi kalau tidak, nanti kita sarikan dari apa yang beliau sampaikan. Nah, insyaallah masalah takfir atau masalah mengkafirkan ini adalah perkara yang penting, tema yang sangat penting sekali. Banyak perselisihan dari zaman dulu sampai sekarang, banyaknya persengketaan, banyaknya perbedaan yang terkait dengan masalah ini. Yang persengketaan atau perbedaan ini memunculkan kesalahan-kesalahan yang banyak, baik kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam berakidah, kesalahan dalam pemahaman, ataupun juga kesalahan dalam masalah sikap. Tatkala kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam memahami kemudian menjadi sebuah akidah, maka akan berakibat lebih parah, yaitu apa? Persengketaan di antara umat, perbedaan di antara umat, kemudian menjadi perpecahan di antara umat Islam. Maka permasalahan adalah permasalahan yang penting. Karena saking pentingnya, maka banyak ulama ini mengarang kitab yang berkaitan dengan masalah ini, dengan masalah takfir ataupun tamdi ataupun tafsik. Yang salah satunya adalah kitab Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab. Insyaallah perkara ini perkara yang berat sebetulnya, yang sebetulnya kalau dibahas ini perlu dirincikan pembahasan yang banyak, yang detail, supaya nanti tidak salah paham. Tetapi nanti kita cuma memberikan satu nasihat saja, nasihat beberapa yang kaitannya dengan ini, tetapi nanti tidak lepas dari buku yang disampaikan atau tulisan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Nah, insyaallah beliau mengatakan, wa hadzal babu, saya langsung loncat ke paragraf yang kedua, dan bab ini, bab takfir, mengkafirkan seseorang atau mengkafirkan satu kelompok tertentu, la yajuzu an yatakallama fihi man laisa indahu ilmun wa ma'rifatun wa basiratun wa la yuhkamu bil kufri illa ala man kafarallahu wa rasuluhu lirtikabihi naqidan min nawaqidil Islam al-mujma' 'alaiha bainal ahli ilmi. Tidak diperbolehkan berbicara masalah ini orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya makrifat, tidak punya basirah, tidak punya pengetahuan. Ya, tidak punya ilmu, tidak punya basirah, tidak punya pengetahuan. Karena ya Allah, ilmu ini sangat penting sekali. Ilmu sangat penting sekali. Dengan ilmu akan memunculkan banyak kebaikan. Satu perkataan yang didasari dengan ilmu akan membawa kepada kebaikan. Satu perbuatan yang didasari dengan ilmu akan membawa kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, tatkala ucapan tidak didasari dengan ilmu, perbuatan tidak didasari dengan ilmu, maka akan banyak membawa kepada kerusakan. Termasuk adalah masalah mengkafirkan. Banyak orang-orang di sana
dan semoga kita tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang berbicara masalah ini mengkafirkan fulan, ya mereka bukan orang-orang yang paham dalam masalah ilmu, ya, ilmu dasar mereka saja tidak paham, apalagi ilmu yang lainnya. Bahasa Arab tidak paham, bahkan tahsin, tajwid masih belepotan, ya cuman sekedar semangat, cuman sekedar hamasah, ya kemudian mereka mengatakan tanpa ilmu. Ini tidak diperbolehkan. Maka kita sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu, kita harus betul-betul berdasarkan atas ilmu. Dan kita tidak diperbolehkan, ya, atau tidak dihukumi dengan kufur, dengan kafir, kecuali atas orang-orang yang memang Allah SWT mengkafirkan dan Rasulullah SAW mengkafirkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu dikafirkan oleh Allah SWT, maka kita juga harus mengkafirkan. Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang kafir. Sebabnya apa? Karena mereka melakukan pembatal dari pembatal keislaman yang telah disepakati para ulama ahlul ilmi. Wa min samma yajibu 'alal musliman yata'allama qabla an yatakallama aw an la yatakallama illa an ilmin. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu, untuk mengetahui, untuk betul-betul di atas basirah sebelum mengatakan atau dan tidaklah mengatakan kecuali di atas ilmu. Jangan sampai kita mengatakan dalam agama ini sesuatu yang kita tidak paham. Kita sebagai thalabul ilmi harus mengetahui kapasitas kita masing-masing dan memahami kedudukan posisi kita masing-masing. Kita adalah thalib, kita adalah penuntut ilmu, kita bukan ulama. Jangan penuntut ilmu tetapi mendudukkan diri sebagai seorang ulama. Wa illa fa innahu idza kafara musliman, kalau tidak seperti itu, maka sesungguhnya dia apabila mengkafirkan seorang muslim, yakunu qad irtakaba jarimataini adimataini. Kalau seseorang itu mengkafirkan seorang muslim, maka dia telah menjalankan, dia telah melakukan dua kejahatan besar, jarimah, kriminal besar. Ihdahuma a'dhamu min ukhra, yang salah satu dari keduanya lebih besar daripada yang lain. Yaitu apa? Yang pertama, annahu qala 'ala Allah bi ghairi ilmin. Kalau kita mengkafirkan seorang muslim, maka kita telah melakukan kejahatan yang pertama adalah kita telah mengatakan kepada Allah tanpa adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu. Allah SWT mengatakan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba." Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Dalam surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah, sungguhnya Rabbku, Tuhanku mengharamkan fawahis, yang nampak ataupun yang tidak nampak, dan mengharamkan dosa dan juga pembangkangan tanpa adanya yang hak,
dan juga kalian mensekutukan Allah SWT yang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Ya, ini adalah sifat kasifah. Maksudnya apa? Maksudnya menyekutukan Allah tanpa adanya dalil. Berarti kalau mafhumnya berarti boleh mensyirikkan Allah SWT, berbuat syirik dengan adanya dalil. Itu mafhum yang salah. Ya, jadi di sini maksudnya adalah tidak mungkin dalam seseorang berbuat kesyirikan itu ada dalil. Ini adalah sifat kasifah. Es itu dingin gitu. Jadi enggak ada es yang panas, itu tidak ada. Kemudian wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ini disejajarkan dengan kesyirikan, atau bahkan mengatakan tanpa ilmu itu lebih marah, lebih besar dosanya daripada kesyirikan, lebih dolim daripada kesyirikan kalau kita lihat dari akibatnya. Ya. Karena apa? Kalau kesyirikan dilihat dari akibatnya, seseorang menjalankan kesyirikan, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak diampuni oleh Allah SWT kalau dia tidak bertobat. Ya. Dia berbuat kesyirikan di dalam rumah gitu, untuk dirinya sendiri. Tapi tatkala dia mengatakan tanpa ilmu, mengatakan satu kesalahan, mengatakan dalam agama Islam tanpa ilmu, maka apa? Akan didengar, diceritakan, kemudian menjadi sebuah dosa jariyah baginya, merusak puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang akan rusak dengan perkataan yang didasari tanpa ilmu. Oke, ini yang pertama. Nah, saya ringkas dari perkataan saya. Kemudian yang kedua, kriminal yang kedua, kejahatan yang kedua, annahu jana 'alal hadal muslim. Yang kedua, dia telah melakukan kriminal terhadap muslim ini. Fahakama 'alaihi bil kufri wa akhrajahu minal islami. Dia telah menghukumi dengan kekufuran, dia telah menghukumi dia kafir dan mengeluarkan dia dari agama Islam. Wa hadza yatarattabu 'alaihi ahkam, yatarattabu 'alaihi, ini bisa menyebabkan beberapa hukum yang mengenai dia. Tatkala kita mengatakan ya fulan engkau kafir, engkau telah keluar dari agama Islam, maka konsekuensinya anna zaujatahu tufariquhu fala tajlis ma'ahu, maka istrinya harus dipisah, tidak boleh duduk bersamanya, tidak boleh menyatu lagi dengan suaminya. Ya, karena dia sudah dihukumi orang kafir, nggak sah pernikahan dengan orang-orang yang kafir itu. Lakinya kafir, wanitanya muslim, maka harus dipisah. Ya. Wa yatarattabu 'alaihi annahu la yaris wa la yuras, dan akan berakibat kepadanya dia tidak akan mewarisi dan tidak akan diwarisi. Karena kalau orang itu kafir, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya, dari orang tuanya, ya, atau dia diwarisi oleh anak-anaknya. Ya, karena kalau beda agama ini tidak boleh saling mewarisi. La yarisul kafirul muslim, tidaklah mewarisi orang yang kafir itu orang muslim, wala muslim kafir dan orang muslim mewarisi orang kafir. Ya, nanti pembahasannya di kitab Faraid. Wa yatarattabu 'alaihi anna idza mata la yughsal wa la yukfan wa la yusalla 'alaihi wa la yud'a lahu wa la yudfanu fi maqabiril muslimin, dan akan berakibat baginya kalau dia nanti mati maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, tidak boleh dikatakan Allah maghfirli, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu wa'fu, enggak boleh. Karena doa ampunan itu enggak boleh bagi orang-orang kafir. Kita mengatakan Allah maghfir lahu enggak boleh. Karena apa? Doa kepada orang kafir, ya, yang dia sudah mati, maka ini tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan kalau dia mati nanti dikuburkan di perkuburan orang-orang muslim. Jadi kuburan di mana ya terserah, yang penting tidak dikuburkan di kuburan orang-orang muslim itu. Ya, ini secara teorinya seperti itu. Walaupun kalau sekarang ini ya kita yang menjadi masalah kita insyaallah kuburan di kita
di khususnya di daerah kita ini, kuburan khusus orang muslim ini jarang, walaupun misalnya ada, ini masih juga belum syar'i ya. Makanya alhamdulillah ada di Danguran ada satu pemakaman walaupun sederhana, ini kita usahakan untuk menjadi kuburan muslim yang syar'i ya, supaya nanti kita berdoa supaya ini lebih menjadi besar, akan lebih menjadi kuburan-kuburan yang syar'i, menjadi pionir kuburan yang syar'i. Karena asalnya tidak diperbolehkan mencampur antara kuburan orang muslim dengan orang-orang kafir. Ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi insyaallah tatkala kita mengkafirkan seseorang, jadi dua kejahatan besar ini akan mengenai kita. Ya, akan mengenai kita. Makanya jangan sampai kita lanyo-lanyo terjun ke sana, masuk ke zona ini. Ya, kita tahan lisan kita jaga suara kita. Jangan sampai latah ikut mengkafirkan, ikutan dalam memvonis seseorang dengan vonis-vonis kafir. Apalagi yang dikafirkan adalah seorang penguasa. Ini jangan sampai. Harus betul-betul di atas ilmu. Ya. Di atas ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yang harusnya kita kuasai. Beliau mengatakan al-ilmu la yukhadu. Ilmu yang dimasukkan di sini yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi beliau memberikan satu takkid setelah beliau mengatakan apakah atau dari mana ilmu itu diambil. Hal diambil dari kitab-kitab atau dari buku-buku atau dari mutola'ah atau dari cuma sekedar menghafal nas. Dia mengatakan bukan. Ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu la yukhadu illa an ahlil ilmi wa anil ulama'ir rabbaniyina rasikhina fil ilmi. Ilmu tidak diambil kecuali dari ahlul ilmi, dari ulama yang rabbani, yang betul-betul kuat dalam masalah ilmunya. Jadi masalah takfir ini bukan hak kita ya, berustad kampung seperti saya sudah berani mengkafirkan ya, atau ya masalahnya yang lebih atas misalnya. Ini bukan hak kita, bukan zona kita. Ya, zona walaupun dia seorang LC atau misalnya seorang doktor misalnya, bukan hak dia. Ya, bukan hak dia untuk mengkafirkan. Ini betul-betul adalah seorang ulama. Sehingga saya pernah mendengar ya, seseorang yang mengatakan yang memang karena memang fikrahnya memang seperti itu. Oh, ini mengkafirkan udah hak atau kewajiban setiap kaum muslimin harus mengkafirkan. Ya. Kita harus mengkafirkan orang-orang kafir. Iya betul, kita harus mengkafirkan orang-orang kafir. Permasalahannya kalian mengkafirkan orang yang belum jelas kekafirannya. Kalau kalian mengkafirkan Nasrani, Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, wajib antum kafirkan. Kalau enggak antum kafirkan itu dosa. Tetapi yang antum kafirkan sekarang adalah penguasa, presiden, penguasa besar di suatu negeri. Ente kafirkan. Tanpa adanya hujah yang benar. Ente siapa gitu ya, nggak tahu posisinya, nggak tahu kapasitas dirinya ya. Nah, la yuqadul ilmu anil kutubi wa qiraatin la yuqadul ilmu anil kutubi qiraatan wa mutala'atan. Tidaklah ilmu itu diambil dari kitab-kitab dengan sekedar membaca atau mentelaah. Wala yu'khadhu min hifdhin nusus, dan juga tidak diambil dari cuma sekedar menghafal nas-nas atau menghafal matan-matan. Wa in kasurat an-nususu al-mahfudhah, walaupun banyak nas-nas Al-Qur'an, hadis ataupun matan-matan yang dihafal. Fa laisa kullu man hafidhan nusus bi an hafidhal Qur'an wa hafidha katsiran min al-hadits yakunu aliman. Maka tidaklah semua orang yang hafal nas-nas, hafal Al-Quran, hafal hadis yang banyak, yakunu aliman, dia menjadi seorang ulama. Ya, tidak semua orang yang hafal Al-Quran itu ulama.
Tidak semua orang yang hafal hadis itu adalah ulama. Walaupun ya kalau di kita sekarang ini ya pernah hafal Al-Quran kemudian mendapatkan titel Al-Hafid, Muhammad Al-Hafid, ya gitu. Jadi kata Al-Hafid itu sangat mudah sekali kita jumpai di kita. Hafal juz 30 aja sudah Al-Hafid, berarti sebanding dengan Al-Hafid Ibnu Katsir misalnya, Masya Allah gitu ya. Ini mudah sekali kita jumpai di daerah kita, padahal sangat jauh sekali, padahal pernah hafal, dites ya nggak bisa gitu ya. Nah, ini beda ya, tidak semua orang yang hafal kemudian dia paham. La yakunu bidzalika aliman, tidak menjadikan dia dengan hafalan halaman tersebut menjadi orang yang alim. Innamal alim wal faqih, alim yang dimaksud di sini, ulama yang dimaksud di sini adalah al-faqih, orang yang betul-betul hafal, betul-betul paham, betul-betul ngerti tafsirnya, taksilnya, paham cara bagaimana mendudukkan, mempraktekkan, menerapkan kaidah-kaidah. Ini betul-betul menguasai. Ya, tidak cuma sekedar belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian jadi seorang ulama besar yang kemudian dia bisa memvonis kafir pada seseorang. Ya, untuk tingkatan faqih, tingkatan yang besar. Ya. Wal ilmu wal fiqhu fi dinillah azza wa jalla, dan ilmu adalah al fiqhu. Ya, berasal dari kata fiqh adalah pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yakunu illa bi ta'allum wa talaqi 'anil fuqaha'i wa 'anil ilmi alladzina yubayyinuna lahu makna hadin nusus allati hafidhaha wa tala'aha. Dan ilmu adalah fiqh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan ta'allum, belajar dan belajar. Talaqi anil fuqaha, dan mengambil langsung dari orang-orang yang faqih, mengambil dari orang ahlinya. Dia duduk kemudian dia mengambil ilmu dari seorang ulama, seorang yang menguasai betul-betul permasalahannya, yang bisa menjelaskan makna nas-nas, makna ayat, makna hadis, makna matan, makna keterangan yang dia hafal, yang dia telaah. Ya. Jadi bukan satu hal yang mudah untuk mendapatkan derajat faqih ataupun derajat al-hafid. Waqad yakunu, kadang-kadang fahima fabhan ba'idan la alaqata lahu bil kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia paham, seorang alim itu paham dengan pemahaman yang jauh, yang kadang-kadang kalau kita lihat tidak ada kaitannya dengan Alkitab, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang seorang ulama itu bisa mengambil satu istiwadah dari dalil yang jauh sekali. Kalau kita lihat ini dalilnya mana, ulama ini kok nggak ada gitu. Ya, misalnya pernah Allah Imam Syafi'i ya tatkala mengomentari sebuah hadis yang pendek, ya Abu Umair ma fa'alan Nughair, hadisnya gitu ya kalau tidak salah. Wahai anak kecil, apa yang sedang dilakukan burungmu yang sudah mati? Ada seorang anak kecil, dia punya burung kecil, dia mati. Kemudian dia merindukan burungnya. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW dengan seperti itu, apa yang dilakukan burung kecil sekarang ini gitu. Maka orang-orang berkomentar, wah hadis ini nggak ada faedahnya nih, cuman sekedar menghibur anak-anak saja gitu. Tapi ada yang mengatakan, oh ini punya 10 faedah. Ya, ini ada 100 faedah. Tapi Imam Syafi'i ya, dia memikirkan hadis ini satu malam, dia mengatakan bahwasanya hadis ini punya 1000 faedah. Cuman dari satu lafaz ini saja. Gitu. Sehingga tingkatan seperti ini ya tidak mudah untuk didapatkan oleh seseorang. 6.
Walau raja'a li ahli ilmi latabayyana lahu annahu qad asa'al fahmu wa ghalata fi tasawwurihi. Ya, seandainya dia merujuk kepada seorang ulama, maka akan menjadi jelas baginya bahwasanya dia telah salah dalam memahami, telah lalai dalam tasawur, dalam bayangan-bayangan permasalahannya. Id kana yajibu alai ruju' ila ahli ilmi wa talaqil ilmi nafi anhum. Maka wajib untuk kita kembalikan permasalahan ini kepada ahlul ilmi, termasuk adalah masalah takfir, mengkafirkan, kita kembalikan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Betul. Ya, tatkala takfir kita buka pintu dengan lebar-lebar, setiap orang mengkafirkan, maka banyak terjadi pertumpahan darah di tubuh kaum muslimin. Banyak negara hancur, ya, karena ini orang-orang yang paham takfir, mengkafirkan penguasanya. Apa akhirnya pemberontakan terjadi karena penguasanya sudah kafir, dan orang kafir ini sudah berhak untuk digulingkan, enggak usah ditaati orang kafir kan itu. Ya, maka apa? Kehancuran dalam sebuah negara. Nah, maka wajib mengembalikan permasalahan ini kepada ahlul ilmi, mengembalikan ilmu kepada ahlinya, dan juga wajib untuk talakil ilmi, mengambil ilmu yang bermanfaat, yang berguna dari para ahlinya, para ulama. Hatta yakunal insanu ala basiratin bima yaqulu wa bima ya'malu wa bima yahkumu bihi. Sampai kita manusia ini betul-betul punya ilmu, punya pengetahuan di atas ilmu terhadap apa yang kita ucapkan, terhadap apa yang kita perbuat, dan terhadap apa yang kita hukumi. Jangan sampai kita mudah menghukumi. Ya, ini adalah urusan ulama, urusan kibar. Jangan sampai kita lanyo-lanyo masuk ke zona kibar. Ya, ada sebuah ungkapan di sana, ta'amul kibar da'us sighar. Makanan ulama kibar itu adalah penyakitnya junior. Paham ya? Takfir ini adalah makanan atau konsumsinya ulama-ulama kibar. Ya, kalau kita makan yang tolib sebagaimana kita ini, kita makan makanan-makanan atau konsumsi ulama kibar yang menjadi penyakit bagi kita itu, ya, maka nggak pantas untuk kita mengambil hak yang bukan hak kita. Fanun kabir lil kibar. Urusan besar adalah untuk ulama besar. Kita belajar nahwu dulu, ya, mukhtarotnya diselesaikan, muyasarnya diselesaikan, ya, jurumiyahnya diselesaikan dulu. Belum jurumiyah belum selesai sudah membahas masalah takfir, ya, tidak akan nyambung, Nah, kemudian insyaallah ini yang pertama, ya. Jadi nasihat yang pertama adalah dari pembahasan ini adalah bagaimana kita berilmu, bagaimana kita mencari ilmu, dan bagaimana kita mengerti kapasitas kita terhadap ilmu tersebut, dan bagaimana kita kembalikan permasalahan-permasalahan kepada ahlul ilmi, kepada orang yang ahli, yaitu ulama. Kemudian beliau mengatakan, idza ta'allama wa faqiha fi dinillah wa arafa nawaqidul Islam. Apabila dia telah belajar, telah memahami agama Allah SWT, dan mengetahui pembatal-pembatal keislaman, wa ma hiya asya allati tukhriju 'anil Islam, dan dia memahami apa saja yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, misalnya adalah kitab ini Nawaqidul Islam, dia sudah paham, ya, tetapi kita ulang lagi insyaallah, kitab Nawaqidul Islam ini bukan senjata untuk memvonis seseorang. Yo, anak sudah belajar Nawaqidul Islam berarti sudah kamu kafir. Kamu kekufuran berarti kamu kafir, gitu ya. Kamu bersendoguru terhadap Islam, kamu kafir. Ya itu. Kamu membenci cadar, kamu kafir, itu langsung. Ini bukan seperti itu. Ini adalah untuk kehati-hatian kita dan memberikan peringatan bagi
kita supaya kita tidak mudah terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman ini. Ya, kadang-kadang kita tidak ngerti, tidak paham kitab sederhana ini. Nah, kalau kita sudah memahami seperti itu, fala budda an yatasabbata fi haqqis saksi qabla an yahkuma alaihi wa yasru alaihi al-hukmu bil kufri aw bisyirki aw bil khuruji minad dini. Nah, maka wajib bagi kita untuk tasabbut, untuk tabayun, untuk menteliti, mencari kejelasan keadaan seseorang itu seperti apa. Ya, sebelum kita vonis dia, sebelum kita hukumi dia dengan kafir, kamu musyrik, kamu munafik, kamu keluar dari agama Islam. Ini kita lihat kondisi orang tersebut itu seperti apa. Ya, karena tidak semua orang yang melakukan kesyirikan kemudian dia adalah kita hukumi orang yang musyrik. Kadang-kadang dia nggak paham. Ya, sebagaimana dulu pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Aswad, tidak semua orang yang kemudian dia pernah mencuri kemudian kita hukumi pencuri. Tidak boleh kita hukumi orang yang pernah berzina kemudian dia pezina. Ya, karena orang menjalankan atau melakukan sebuah kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, itu kadang-kadang dia tidak paham kalau itu adalah sebuah kemaksiatan, kesyirikan, atau dia cuma sekedar ikut-ikutan, atau dia terpaksa, atau dia memang tidak paham. Makanya perlu untuk diteliti, tasabut, tabayun tentang keadaan orang ini, ya, seperti apa kondisinya. Ya, pernah ya Allah di sebuah kejadian ada sekelompok sahabat yang dia berpergian dalam sebuah safar, tentunya adalah untuk perang. Maka melewati kelompok sahabat ini seseorang yang membawa ghanam, ya, membawa ghanam. Kemudian orang ini mengatakan kepada para sahabat, "Assalamualaikum." Okay. Dia mengucapkan salam. Nah, kemudian sahabat ini istilahnya, ya, saya ulang lagi Allah, kata sahabat ini belum tentu ya, jangan sampai berarti Umar, Utsman dan Ali, Abu Bakar seperti itu, tidak. Ya, seorang sahabat itu adalah seorang yang pernah berjumpa kepada Rasulullah SAW walaupun sebentar. Ya, dia masuk Islam dan mati dalam kondisi Islam. Tidak semua sahabat itu faqih, tidak semua sahabat itu kemudian adalah orang yang paham agama dengan baik dan benar. Itu tidak. Ya, jadi permasalahan dia cuma istilah saja. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, dia pernah berduduk pada Nabi. Supaya antum mungkin belum bertemu dengan saya cuma 1 jam misalnya, ini sudah saya anggap sahabat saya secara istilah seperti itu. Ya, tapi secara umum kalau sahabat adalah orang yang adil karena ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dalam kejadian seperti ini nanti yang akan kita terangkan ini, jangan sampai kita menghukumi berarti sahabat itu banyak salahnya, itu tidak. Ini cuma terjadi pada sahabat yang ini masih mubham, siapa sahabatnya belum dijelaskan. Nah, maka orang ini mengatakan kepada para sahabat ini, "Assalamualaikum." Dia salam. Fabaduruhu bil qatli, kemudian segera dibunuh. Ala dhannihim annahu kafirun. Mereka mengira kalau orang ini adalah orang yang kafir, mata-mata perang pateni itu. Wa akhadhu ghanamahu fatasra'u fi dzalika. Maka para sahabat ini mengambil bawaannya, ghanamnya, kambingnya, dan mereka terburu-buru dalam masalah ini. Ya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah SWT mengatakan, menurunkan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Surat An-Nisa ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pergi, ya, berangkat di jalan Allah SWT berperang itu, fatabayyanu, telitilah dulu, teliti, jangan ngawur. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan engkau mengatakan kepada orang yang mengucapkan kepada kalian salam, lasta mu'minan, kamu bukan orang beriman. Ya, ini ditegur langsung oleh Allah SWT.
tabtaguna aradal hayatid dunya, cuma sekedar mencari keuntungan keduniaan. Di sisi Allah itu lebih banyak maghanimahnya, ya, lebih banyak kekayaannya. Ya, demikian juga kalian min qablu, pada waktu itu kamu juga seperti itu. Ya, kalian juga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, itu kondisi kalian seperti itu. Famanallahu alaikum, maka Allah SWT memberikan karunia kepada kalian berupa keimanan. Oleh karena itu Allah, kita nasihatkan kepada antum semuanya, jangan kita meremehkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dan kita jumowo merasa bahwa saya sudah mendapatkan hidayah sunnah, kemudian merendahkan orang yang belum mendapatkan hidayah sunnah. Ini jangan sampai. Kita harus banyak bersyukur kita telah diberikan hidayah oleh Allah SWT, kenal dengan dakwah sunnah, kenal dengan al-sunnah wal jamaah, dan kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, kita perlakukan mereka dengan baik, kita terangkan dengan baik, ya, kita ajak mereka kepada kajian. Semoga dengan ini, apa yang kita usahakan ini, mereka mendapatkan hidayah. Bisa jadi orang yang dia kenalnya di belakang ini, ya, yang dulu kita ejek-ejek, kita remehkan, kita ya rendahkan, itu setelah dia kenal sunnah, dia lebih melesat, lebih baik ilmunya, lebih baik imannya, lebih baik ketakwanya daripada kita. Ya, karena apa? Orang yang datang belakang belum tentu lebih baik daripada orang yang datang di depan dalam masalah agama. Itu juga demikian. Ya, jadi jangan sampai yang merasa wah saya sudah kenal lama itu lebih baik daripada yang baru datang, itu tidak. Nah, sesungguhnya Allah SWT dengan apa yang kalian kerjakan itu mengetahui. Nah, ini yang pertama. Kemudian Allah pernah juga terjadi di sahabat Usamah bin Zaid. Ya, tatkala berkenyamuknya perang, ya, dia dah berhadapan dengan seorang yang seorang yang kafir. Maka tatkala mau dibunuh ini, ya, sudah mau diayunkan pedang ke orang kafir ini, orang musyrik ini, dia mengatakan la ilaha illallah, gitu. Dia mengatakan la ilaha illallah, gitu. Karena dia mengira bahwasanya Usamah ini mengira bahwasanya orang ini mengatakan la ilaha illallah itu cuma karena takut saja, akhirnya tetap ditebas, tetap dipateni itu. Ya, tetap dipateni. Oh, cuma wedi, karena wedi aja gitu ya. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Usamah, aqtaltahu ba'daman qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Padahal kalau orang itu mengatakan la ilaha illallah, dia adalah seorang Islam. Gitu. Mada tasna'u bila la ilallah idza ja'at yaumal qiyamah. Maka apa yang akan kamu perbuat dengan ucapan ini la ilallah ini apabila datang hari kiamat? Ya, summa radda alaihi, kemudian dia mengulanginya, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah summa radda alaihi salisah, kemudian dia mengulanginya. Ya, dia mengulanginya 3 kali, diulang 3 kali. Ya. Qala Usamah bin Zaid menjawab beralasan, ya Rasulullah, innama qalaha liya'uda biha min sayfi. Ya Rasulullah, dia itu mengatakan la ilaha itu cuma karena dia takut pedang saya, gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama annaha qalaha ta'awudan. Apa kamu sudah membelah dadanya sampai kamu tahu kalau dia itu mengatakan cuma sekedar mencari pelindungan? Mada tasna bila ilallah idza ja'at yaumal qiyamah. Ya, maka apa yang kamu bisa perbuat dengan la ilaha illallah itu kalau datang hari kiamat? Maka Usamah sampai mengandai-andai seandainya saya belum masuk Islam pada saat itu. Saking apa? Saking kerasnya Rasulullah SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Ya, sehingga ini satu kesalahan, tetapi ya sahabat Allah, ya, setiap orang itu punya kesalahan. Ya, kesalahan sahabat, 1-2 kesalahan sahabat ini tidak sebanding dengan kebaikannya, sehingga jangan sampai satu kesalahan sahabat ini menjadi celah untuk kita membenci, menjelek-jelekan, mencari kejelekan yang lain dari sahabat Rasulullah SAW. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu
ashabi. Janganlah kalian membenci sunnah membenci sahabatku. Nah, janganlah kalian membenci sahabatku. Nah, kemudian insyaallah ini tak ringkas, ini kurang 5 menit ya. Ternyata enggak selesai ya. Perkataan dari saya baca untuk tadi nasihat yang berharga bagi kita. Kaifa yahkumu alaihi wa laisa min haqqi kulli ahadin min talabati al-mubtadi'ina wal qura'i laisa min haqqihim an yukaffiru wa yukhrijun nasa min ad-dini wa hum la ya'rifuna nawaqidahu fal amr khatirun jiddan. Ini saya ambil pada diri ini saja. Bagaimana dia menghukumi sedangkan dia tidak punya hak, ya, tidaklah ada hak bagi seseorang pun dari bagi tolib yang pemula, bagi pembaca yang pemula yang tidak punya hak untuk mengkafirkan dan mengeluarkan manusia dari agama sedangkan mereka tidak paham pembatalnya. Ya, ini perkataan dari saya lagi menguatkan tadi saya sampaikan, saya nasihatkan, ya, ini adalah urusan orang tua, bukan urusan kita, bukan urusan thalabil ilmi sebagaimana kita. Ya, kita mengkafirkan itu adalah urusannya agama. Lebih besar, lebih berat. Urusan darah, urusan harta saja haram. Ya, Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu atas kalian itu haram. Gak boleh kita menumpahkan darah, mengambil harta, mengoyak kehormatan, ini gak diperbolehkan. Ini dalam masalah ini aja diharamkan. Apalagi adalah dalam masalah kita mengeluarkan seseorang itu dari agama. Ini lebih parah lagi. Maka tatkala vonis itu tidak benar, maka vonis itu akan kembali kepada kita dosanya. Man qala li akhi ya kafir, ya munafik, aw ya khabis, aw ya adwallah, wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Kalau orang itu mengatakan kepada saudaranya, temannya, wahai kau kafir, wahai munafik, kamu orang yang khabis, atau kamu musuh Allah, sedangkan dia tidak seperti itu, kecuali dosa tersebut akan kembali kepada dirinya. Ini sangat berbahaya. Ya, karena kita telah mengkafirkan orang yang bukan kafir, maka kita akan mendapatkan dosa mengkafirkan seseorang yang bukan kafir. 6. Saya ringkas lagi. 6. Beliau mengatakan, fattaqillaha ayyuhal muslim wahfad lisanaka wa la tahkum bil kufri ala man lam yastahiq al kufra wa la tatasarra fil amri wa raji ahlal ilmi wal basirati fi hadzal amri qabla an tasura al hukmu ala ahadin bil kufri mimman dhahiruhu al islam. Beliau menasihatkan, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah lisanmu. Ya, jagalah lisanmu ini. Mewakili lisan adalah sekarang ini jari-jari kita, dengan men-share, dengan membuat status, dengan membuat tulisan-tulisan, ini diwakili dengan jari-jari kita. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Enggak tahu kok milih harimau, kenapa ya? Kenapa enggak mulutmu buayamu gitu, enggak tahu. Mungkin lebih serem harimau gitu ya. Jagalah lisanmu, ya, jagalah lidahmu, jangan menjadi lambe turah gitu, ngomong yang bukan haknya, dan janganlah menghukumi dengan kekufuran
terhadap orang yang tidak berhak untuk dikufurkan. Janganlah tergesa-gesa dalam urusan, kembalikan hal tersebut, permasalahan tersebut kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang yang punya basirah dalam masalah ini, ya, sebelum muncul dari diri kalian hukum menghukumi seseorang dengan kekufuran dari orang-orang yang doirnya adalah Islam. Jaga lisan, jaga lisannya. Nah, kemudian yang terakhir insyaallah beliau menasihatkan, tak ringkas sebanyak, beliau menasihatkan kepada kita, fayajib 'alal muslim an yumsik lisanahu an hadzal amril khatiri fala yujallis wa la yusahib min man hadhihi sifatuhum wa la yujallis hadhi ta'ifah al-mariqah allati tukafirul muslimin li'annahu idza jalasahum sara mislahum bal alaihi an yufariqahum wa an yabta'ida anhum. Maka wajib bagi kaum muslimin, bagi kita untuk menjaga lisan. Tadi sudah terangkan dalam masalah ini, yang masalah yang berbahaya ini. Dan kemudian dia lanjutkan, janganlah duduk-duduk, gabung, ya, berteman dengan teman yang baik, yaitu apa? Orang-orang yang sifatnya seperti ini. Jangan gabung, jangan berteman kepada orang-orang yang sengaja mengkafirkan seseorang, mengkafirkan penguasa. Apalagi jangan dijadikan teman. Almaru ala dini khalilihi, karena teman akan berpengaruh terhadap agama kita. Lebih-lebih lagi pada saat ini, insyaallah kita nasihatkan kepada antum semuanya, ya, pada kasus yang sedang hangat ini, ya, nasihat kita, ya, kita batas. Kalau ada teman-teman antum yang teman-teman dulu yang masih fikrahnya masih seperti ini, atau antum sekarang masih belajar pada ustadz-ustadz yang fikrahnya masih seperti ini, masih suka mengkafirkan, ya, segera dijaga jarak atau bahkan tinggalkan, ya, tinggalkan. Masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang pahamnya lebih bagus, lebih baik, ya, karena kebu kupak itu, ya, kalau kita dekat dengan kerbau, ya akan kena beletoknya gitu loh, ya. La tujalis hadi ta'ifah al-mariqah, janganlah engkau duduk-duduk bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang ini, yang sukanya mengkafirkan kaum muslimin. Karena kalau kalian berduduk-duduk dengan mereka, gabung mereka, menjadikan mereka teman, kalian akan menjadi semisalnya. Maka wajib atas kita untuk memisahkan diri kepada mereka dan menjauhi mereka dalam rangka menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Karena subhat itu menyambar-nyambar dan hati kita sangat lemah. Ya, hati kita sangat lemah. Nah, jemaah rahimahullah, sudah jam 9 sebagaimana disampaikan oleh panitia. Ini adalah maksimal jam 9. Kita simpulkan tadi yang kita sampaikan sebagai nasihat bagi kita bersama adalah, marilah yang pertama kita jaga keikhlasan kita selalu, kita benahi keikhlasan. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada, ya, jangan sibukkan dengan fitnah-fitnah sekarang ini yang ada, ya. Kemudian yang kedua, jagalah lisan, jagalah tangan kita, jangan mudah menyebarkan sebaran-sebaran atau share-sharean yang tidak bermanfaat, ya. Kalau ada dai-dai yang menyimpang, ya, itu jangan di-share, sudah berhenti di kita saja. La'anallahu man awa muhdisan, Allah melaknat orang yang menyebarkan keburukan. Ya, kelihatannya kita bangga gitu, ya, nyebar, oh ini si fulan ini seperti ini, di-share gitu. Kita nggak ngerti, orang di sana itu nggak ngerti, oh ternyata ini lebih benar daripada ente gitu, malah kita menyebarkan keburukan. Malah sudah berhenti pada kita. Kalau ada berita yang tidak benar atau dai-dai yang memberikan satu pembelajaran yang salah, kesesatan, jangan di-share, jangan disambungkan, sudah berhenti ke kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita
sibukkan dengan berilmu, mencari ilmu, ya, menambahi kapasitas ilmu kita, menambah malakah ilmiah kita tambahi, ya, sehingga betul-betul kita paham dan kita kenali kapasitas dan kedudukan kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita dalam banyak masalah kita tasabbut, mencari kejelasan, tabayun, apalagi dalam masalah kita menghukumi sesuatu apapun harus kita jelas. Ya, kalau enggak punya bayangan dalam permasalahan jangan menghukumi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itulah cabang dari bayangan permasalahannya. Ya. Nah, jangan sampai kita mudah untuk memvonis sesuatu. Baik memvonis ini adalah kebid'ahan, inilah ini sebelum memang betul-betul kita paham tentang kaidahnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita kembalikan permasalahan ini kepada ahlinya, termasuk dalam masalah takfir, mengkafirkan, ini kita kembalikan kepada ahlinya, ulama yang betul-betul mutabar. Dan yang terakhir adalah marilah kita jaga pergaulan kita, jaga teman-teman kita, ya, kita pilih teman-teman yang bisa membawa kepada jalan yang benar. Tinggalkan teman-teman yang akan menyesatkan kita, tinggalkan teman-teman yang bisa jelunturung kita ke dalam jalan yang salah. Nah, demikian insyaallah yang bisa kita sampaikan, ya, semoga ada manfaatnya. Ini sekedar tematik tambahan, ya, untuk menggantikan beliau Ustaz Abdul Aswad. Semoga ada manfaatnya. Ada soal. Nah, ya, ada pertanyaan. Ini kalau bisa tak jawab, kalau nggak bisa nanti ditanyakan kepada Ustaz. Kok banyak sekali ya? Tak kira cuma 2 ini. Ya, kalau nggak bisa ya nggak tak jawab nanti. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustaz. Amin. Ustaz izin bertanya mengenai tokoh Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, ya. Kalau Ibnul Arabi itu adalah ulama Ahlussunnah, ya. Dia adalah Ahlussunnah. Kalau Ibnu Arabi ini yang sufi, Wahdatul Wujud. Yang mana terdapat ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi dan yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Apakah berarti secara mutlak hanya hakim pengadilan yang berhak mengkafirkan itu? Tidak tahu benar. Serta apakah berarti mengkafirkan person adalah perkara ijtihadiyah? Nah, insyaallah Ibnu Arabi itu kan sudah meninggal, ya, sudah meninggal, dan ulama dalam mengkafirkan Ibnu Arabi ini dan banyak sekali yang mengkafirkan ini tidak cuman kemudian serampangan, tidak, ya, tidak serampangan. Mereka juga mempelajari bahaya-bahaya dari akidah ini, ya, kemudian dikafirkan. Maka kalau di sana ada yang tidak mengkafirkan, ya, ini kita lihat orang yang mengkafirkan dan orang yang tidak mengkafirkan itu siapa. Karena tidak semua yang dalam tanda kutip ulama ini kemudian muktabar ilmunya, kita ambil ilmunya ataupun perkataannya. Karena setiap dari kelompok ini akan menganggap apa yang menjadi orang yang paling tahu di antara mereka adalah ulama. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap dari kelompok itu berbangga diri dengan apa yang ada mereka. Tentunya kelompok ini punya ulama. Ya, ini apakah kemudian seorang ulama ini kemudian dijadikan ilmunya, kemudian diambil ilmunya semuanya? Itu tidak. Oke, kita katakan tadi yang Syekh Fauzan mengatakan kita akan kembali kepada apa? Al-alim ar-rabbani al-mutamassikin. Orang ulama yang rabbani, yang mutamassikin, yang dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, tidak cuma sekedar lafaz ulama. Ya, karena kalau titel ulama, titel ustadz, titel kiai, titel syekh ini sekarang mudah sekali didapatkan. Ya, jadi Ibnu Arabi, ya, sepengetahuan kami adalah banyak ulama yang mengkafirkan dan tetap kita anggap kafir. Ya, Allah alam, nanti kalau ada yang bisa memberikan penjelasan lagi. Apakah berarti pengkafiran person adalah perkara ijtihadiyah?
Allah alam. Apakah yang dimaksud istihadiyah ini kemudian setiap orang bisa beristihad? Itu kalau kita kembalikan istihadiyah itu dalam arti istihad fikih itu tidaknya. Nah, karena kalau istihad fikih kan bisa kita istihadiyah fikih kan bisa kita berbeda pendapat. Misalnya masalah tentang kunut misalnya, ini kita berlapang dada masalah kunut ya tidak masalah gitu istihad. Tetapi masalah takfir ini bukan masalah istihad seperti itu. Ini masalah usul, masalah dasar. Maka kita kembalikan kepada ulama-ulama yang betul-betul mutabar. Nah, bagaimana status hukum orang yang mengatakan pagi-pagi kok hujan, mengganggu orang bekerja saja? Ya, orang statusnya apa? Statusnya enggak tahu terima kasih ini ya gitu ya. Enggak tahu terima kasih. Nah, sekarang manusia itu sebegitu itu ya, pengennya ngatur Tuhan ya, pengennya ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ya, sing kerja esuk udan gitu. Mbok udan iki bengi. Sing bengi udan-udan bengi, mbok udan ki esuk kan gitu. Sing kerja awan ya gitu. Wis awan-awan udan ya. Mbok udan iki bengi gitu. Nah, kalau seperti itu ya kapan udane? Ke semua orang menolak udan kan gitu ya. Ya jadi udah kita itu tadi sebagaimana doa ya, doa yang kami ucapkan di di atas tadi di pembahasan yang pertama tadi, kita harus bersyukur dan bersabar. Bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan dan bersabar kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita rasakan nikmat gitu. Termasuk adalah hujan, walaupun hujan itu adalah sebetulnya kenikmatan ya. Kenikmatan yang luar biasa. Ya, coba antum tanpa nanam bayam di kebun-kebun sudah ada bayam, bahkan di jalan-jalan sudah ada bayam, ngirit ya, bisa enggak belanja, nyayur bayam gratis, mbak wan bayam gratis kan itu ya, tapi orang enggak menyadari. Pokoknya cuma dikembalikan kepada kepentingan pribadi. Nah, status orang yang seperti ini ya, ini adalah orang yang tidak bersyukur. Nah, orang yang tidak bisa bersyukur. Apakah dia orang yang musyrik? Ada orang yang berbuat syirik? Allah alam. Kalau cuma sekedar perkataan seperti ini ya, adalah orang yang kufur nikmat ini. Ustaz, saya ingin bertanya, saya memiliki teman kerja beragama Nasrani. Beberapa hari yang lalu dia menikah. Lalu saya mengucapkan semoga bahagia, semoga langgeng. Apakah yang saya ucapkan termasuk doa yang dilarang? Tidak ya. Ini tidak. Ini ucapan yang dilarang untuk orang-orang kafir. Ini adalah ucapan doa ya, ucapan doa pengampunan. Maka nali nabi lil muslimin an yaghfiru lil musyrikin. Betul ya? Dan tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memberikan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Ya, maka tidak diperbolehkan kita mendoakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik. Ya, yang ini juga ada perbedaan. Kalau orang musyrik itu sudah mati, orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir sudah mati, maka selamanya kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan pengampunan. Tapi tatkala mereka masih hidup, ini ada yang mengatakan diperbolehkan. Karena pernah Rasulullah SAW ini tatkala ke Taif itu diganggu dengan gangguan-gangguan yang banyak, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Gitu. Jadi diperbolehkan untuk memberikan ampunan pada orang-orang kafir kalau masih hidup gitu, kalau masih hidup. Nah, jadi kalau ucapan seperti ini tidak masalah. Ya. Ucapan semoga bahagia, semoga langgeng, atau ditambahlah semoga mendapatkan hidayah kan itu. Ya. Yang penting tidak dengan ucapan. Kalau ucapan-ucapan yang istilahnya kayak ucapan Natal ya, selamat Natal, selamat ini, selamat nyepi, selamat ini tidak diperbolehkan. Ya, ucapan itu tahniah seperti itu tidak diperbolehkan. Ini tulisannya nggak bisa terbaca ini, kecil-kecilnya. Tulisan saya itu lebih tak kira jelek, ternyata ada yang lebih jelek ya.
Izin bertanya, apa hukumnya bagi seorang muslim yang sudah meninggal dikuburkan di pemakaman campur dengan kafir? Seperti apakah pemakaman yang syar'i? Nah, hukumnya bagaimana? Sebenarnya hukumnya tidak diperbolehkan ya. Sebenarnya tidak diperbolehkan menguburkan orang muslim disatukan dengan kuburan orang-orang kafir campur. Ya, cuman ya kalau sudah terlanjur sekarang ini ya apa yang bisa kita perbuat? Karena madorotnya lebih besar kalau kita bongkar, kalau kita pindah misalnya. Ya kalau lebih lebih besar madorotnya. Ya sudah kita biarkan kita rintis pemakaman yang baru. Jadi nanti kalau ada pemati-mati yang baru dari keluarga kita, alhamdulillah sudah ada pemakaman muslim, kita kita kuburkan di pemakaman muslim itu. Karena kalau dibongkar ya wis tinggal balung tok misalnya kan itu ya. Seperti apakah pemakaman yang syar'i? Ya pemakaman yang syar'i yang pertama dari awal memprosesi menguburkannya ya, bagaimana kita menurunkan, bagaimana kita nanti mendoakan, kemudian setelah itu bagaimana kita membuat kuburannya, membuat gundukannya, kemudian membuat aksesorisnya ya, sebagaimana kita lihat sekarang ini ya, memasukkannya juga tidak syar'i sekarang ini, harusnya dari bawah, mereka memasukkan dari samping kan itu ya, kemudian dikasih bunga-bunga, dikasih payung, dikasih degan ya, nggak ada esnya. Kalau degan ada esnya kan mending ya, tapi ada degannya dok, nggak ada esnya gitu. Nah itu nggak kemudian ada kijingnya, ada cungkupnya. Nah ini yang membuat tidak syar'i adalah seperti itu, termasuk dicampur ya, dicampur antara orang muslim dan orang kafir di kuburan-kuburan yang sekarang ini. Kurang 5 menit ya. Ustaz, apakah benar sholat adalah pembeda orang beriman dengan orang kafir? Lalu bagaimana hukumnya orang muslim yang menolak kewajiban sholat? Ya, orang muslim yang menolak kewajiban sholat kalau dia sadar ya, maka ijma ulama dia adalah orang yang telah berbuat kekufuran atau dia kafir. Kita hukumnya umum ya, orang yang menolak kewajiban sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain ya, yang itu adalah merupakan kesepakatan, maka dia telah kafir secara umum. Saya nggak mengatakan kamu bulan kafir, tapi secara umum. Kalau mengkafirkan secara umum itu diperbolehkan gitu, kalau memang tanda-tandanya memang betul dia telah berbuat kekufuran. Orang muslim tidak menolak kewajiban sholat tetapi tidak menjalankan sholat ya, orang muslim tidak menolak kewajiban sholat tetapi dia tidak menjalankan sholat ya. Orang yang tidak menjalankan sholat itu banyak alasannya ya. Pertama malas ya, atau juga karena dia memang nggak ngerti fadilah-fadilahnya, senang sholat tapi sholatnya ngopo toh gitu, dia kadang-kadang tidak ngerti gitu. Jadi kewajiban kita ya kita memberikan kabar kepada mereka, dikasih kabar, dikasih tahu tentang sholat ini seperti ini, faedahnya seperti ini ya. Orang menolak, orang lari dari agama itu sebabnya apa? Ini yang kita cari ya. Adapun kalau seperti ini ya, orang yang menolak kewajiban sholat tetapi dia tidak menolak tetapi dia tidak menjalankan sholat, dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Dia telah menjalankan dosa besar ya, dia telah dosa besar, meninggalkan sholat secara sengaja. Berdosakah kita bila mana kita menasihati orang tua kita yang dengan nada keras, meskipun orang tua kita itu benar-benar salah? 6. Dosa kita mengatakan baik perkataan yang benar ataupun salah dengan nada keras nggak boleh. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, jangan katakan uff dan jangan mengatakan perkataan yang menggertak kepada mereka, nggak boleh. Maka kita katakan perkataan yang lurus, perkataan yang yang halus, yang lembut kepada orang tua kita. Walaupun kadang-kadang orang tua kita memang salah ya, kita pergauli orang tua kita dengan bahasa yang lembut. Banyak di antara kita yang kenapa orang tua kok nggak mau kita ajak ke dalam kajian, ke dalam ibadah, karena kita kadang-kadang sok menggurui orang tua kita ya kawan ya. Kita itu di mata orang tua kita itu masih dianggap anak kecil yang baru TK gitu loh. Kayak men ki opo cah cilik gitu.
orang ngerti apa-apa, kita selalu dianggap seperti itu. Ya, kita akan selalu dianggap anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ya, di hadapan orang tua kita seperti itu. Nah, maka kita bahasakan, ya, kita pergauli orang tua kita dengan bahasa yang baik, dengan nasihat yang baik. Ya, dijajake, ditukok oleh-oleh, dimanja orang tua, dicak manut itu nanti nggih. Nek ngaji, Pak ngaji, bar ngaji terus dikek itu kok mie godhog itu. Ngaji ternyata enak ya, bar ngaji kok terus tukok mie godhog. Wah, ternyata nek ngaji itu enak gitu ya. Kita merokok di tempat umum dan mengakibatkan orang lain menjadi sakit gara-gara asap itu dan meninggal dunia. Bisakah Allah mengampuni kita? Kita belum minta maaf kepada si fulan, ya kita biasanya bertobat kepada Allah SWT. Ini adalah satu kedoliman, ya, kedoliman. Tapi apakah ada yang ngapunten ya? Apakah ada orang yang kita misalnya ada orang rokok kemudian ngisep asapnya kemudian meninggal gitu? Meninggalnya mungkin secara jauh ya. Kalau secara langsung ya Allah alam. Mungkin kalau ngerokoknya pestisida sianida, ngerokok sianida kemudian yang kena asapnya langsung mati. Nah, tapi ini adalah satu kedoliman ya. Rokok adalah satu kedoliman besar yang tidak disadari oleh orang-orang yang ngerokok. Ya, setiap dari asap yang diasap oleh saudara-saudaranya, ya, yang mengganggunya atau bahkan buat dia sakit, ini akan dihitung oleh Allah SWT, yang nanti kebaikan orang ini akan diambil untuk orang-orang yang didolimi. Kalau tidak ada kebaikan, maka keburukan orang yang didolimi akan diberikan pada orang yang mendolimi. 6. Masih ada 3, waktunya habis ya. Tidak apa-apa, ada 3 yang belum dibaca atau 4 yang belum dibaca. Akhwan nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Abdul Aswad. Nah, semoga ada manfaatnya, dan kalau ada kesalahan, ada kritikan, masukan, silahkan disampaikan. Kita terbuka. Kita senang sekali kita di sini adalah belajar bersama, mencari keridhaan Allah SWT secara bersama. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.